Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, pada malam hari yang barokah ini insyaallah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan untuk menuntut ilmu dari guru kita, yaitu Ustadz Muhammad Syahputra, yaitu berkaitan dengan bab air. Jadi hari ini kita akan membahas fiqih berkaitan dengan bab air. Sebagaimana yang kita sepakati sebelumnya, 30 menit pertama adalah pembahasan materi dari pemateri kita. 30 menit berikutnya nanti sesi tanya jawab. Jadi jika ada pertanyaan ya disimpan dahulu. Jika ada yang memiliki kegiatan lain yang tidak dapat dihindarkan ya boleh izin selama pemateri memberikan materi. Tidak berpanjang lebar, tidak berpanjang kalam kepada pemateri kami. Ya, situ deh, nggak apa-apa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Bapak-bapak, orang tua kami yang insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari yang berbahagia kali ini kita bisa berkumpul di musalla yang kita cintai ini dalam rangka belajar tentang ilmu Allah, belajar tentang fikih yang insya Allah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita yang ikhlas hadir ke musala ini untuk mengaji tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini merupakan amal soleh bagi kita semua sehingga nantinya bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini beserta keluarga kita yang rajin berselawat kepada Nabi, yang rajin mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi, insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang toharoh. Toharoh ini yang paling atas adalah yang dibahas tentang air, gitu ya, air. Sebelum itu, saya mau tanya dulu kira-kira kepada kita semua, mungkin Bang Silalahi mungkin bisa menjawab. Kira-kira air yang bisa digunakan untuk bersuci itu apa aja kira-kira? Udah, Hah? Ya, baik. Jadi di sini ulama kita membagi kepada dua bagian ya. Ada air yang turun dari langit, ada air yang keluar dari bumi. Nah, kalau yang turun dari langit apa aja?
Hujan, terus embun, terus salju ya. Nah iya, malah ke luar negeri ya kan. Kemudian yang dari bumi apa ya? Air mata-mata, air apa? Air sumur ya, air sumur, terus sungai, kemudian air laut gitu ya. Nah, jadi ada dua bagian ya. Yang dari langit air hujan, air salju, air embun. Kemudian yang dari bumi itu air laut, air sungai, air sumur, dan air mata air. Inilah 7 jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, ataupun bersuci untuk menghilangkan najis. Nah, ya, untuk menghilangkan najis. Inilah seutama-utama alat untuk bersuci. Nah, inilah seutama-utama alat untuk bersuci. Walaupun nanti ada pengganti daripada air ini, ada debu, ada juga bebatuan, ada juga dedaunan, gitu ya. Namun itu semua akan tidak berguna ketika kita menemukan air. Jadi hal yang paling urgent dalam bersuci adalah air. Oke. Ini semua berdasar ya dengan dalil-dalil baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi SAW tentang membicarakan masalah air. Di antaranya dalil ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang air, wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan ini ya, atau air yang dari langit itu sifatnya suci. Jadi semuanya sifatnya suci. Nah, kemudian masalah air laut. Ini air laut ini ketika itu sahabat sedang berlayar. Nah, ini cerita tentang dalil air laut. Sedang berlayar di lautan. Kemudian mereka membawa bekal air yang sedikit, yang hanya bisa dipakai untuk minum. Gitu. Jadi sedang berlayar, air ini sedikit, sementara keperluan mereka banyak, diantaranya untuk bersuci dan berwuduk dan lain sebagainya. Maka mereka berinisiatif berwuduk dengan air laut. Maka sepulangnya mereka dari berlayar itu, mereka menjumpai Rasulullah SAW dan bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami bawa air sedikit, sementara kami berlayar, gitu kan? Lalu kami berinisiatif untuk berwudu atau bersuci dengan air laut. Bagaimanakah hukumnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW katakan, air laut itu suci dan halal bangkainya. Nah, ini juga menjadi dalil bahwasanya seluruh binatang yang hidup di laut itu halal bangkainya atau halal binatangnya. Nah, kecuali yang hidup di laut itu atau yang ada di laut itu kapal selam. Kapal selam nggak halal ini karena keras ya kan, terbuat dari besi. Jadi semuanya itu halal. Nah, halal. Bahkan kalaupun dia jadi bangkai, bangkainya pun halal. Nah, gitu ya. Itu tentang air laut. Kemudian air sungai, ini air sungai sama ya dengan air laut ya sifatnya, cuman beda rasanya. Yang satu asin, yang satu lagi tawar. Namun sifatnya sama, sama-sama luas, sama-sama lebar, sama-sama panjang, sama-sama mengalir. Nah, itulah air laut dan air sungai. Bedanya di rasa. Kemudian masalah air sumur, ini air sumur tidak jauh berbeda juga dengan air mata-mata atau air mata air, gitu ya. Ini ada dalil di mana sebelum Rasulullah SAW itu lahir ke muka bumi ini ada sebuah sumur tua gitu.
zaman dulu sumur ini dipakai oleh masyarakat pada waktu itu untuk membuang-buang tulang, bangkai, maaf cakap, kotoran atau apa namanya, pembalut kalau bahasa kita sekarang, wanita haid itu campakkan ke situ gitu kan. Lalu setelah Rasulullah lahir dan berjalan pada masanya, kemudian air ini dipakai oleh Rasulullah untuk bersuci. Maka orang-orang menyampaikan hal ini, ya Rasulullah, orang-orang yang hidup sebelum Rasulullah, ya Rasulullah, dulu air sumur ini dijadikan oleh orang-orang di sekitar sini untuk membuang-buang kotoran. Kenapa kamu pakai untuk bersuci? Itulah kira-kira bahasanya. Lalu Rasulullah SAW katakan, air sumur ini adalah suci dan tidak ada yang menajiskan. Jadi artinya selama air sumur ini banyak, kemudian kalaupun dia kotor, lama mengendap dan tidak terpakai, maka lama-lama berubah menjadi kembali sifatnya. Mungkin dulu waktu sebelum Rasulullah SAW lahir, air itu memang kotor karena dibuang di situ bangkai, dibuang di situ pembalut wanita dan lain sebagainya, kotor. Cuman karena udah lama nggak dipakai, ngendap dia, akhirnya air ini kembali kepada sifat asalnya seperti air biasa, maka dipakailah oleh Rasulullah SAW untuk bersuci. Jadi artinya ini menjadi dasar, salah satu dalil menyatakan bahwasanya air sumur itu bisa untuk dipakai bersuci dan menjadi air yang baik untuk bersuci. Kemudian air mata-mata ini, kalau air mata-mata dia salah satu yang fenomenal di dunia ini adalah air Zam-Zam. Nah, ini air mata-mata. Kisahnya itu bermula dari Nabi Ismail, ya. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, yang ketika ditinggalkan oleh ayahnya Ibrahim di daerah Mekah, ya, Ka'bah itu, ya. Kemudian mereka kehausan di sana. Kemudian Ismail nangis haus gitu. Lalu ibunya berusaha untuk mencari air. Ditengok ke sana, ke sofa, kayaknya ada fata morgana, ada air. Pergi ke sana lagi. Begitu sampai di sofa nggak ada. Balik lagi nengok ke belakang Marwah, ditengok kayaknya ada air, pergi lagi. Sampai 7 kali begitu, itu menjadi sirah, ya. Terjadinya sa'i namanya, lari-lari kecil antara sofa dan Marwah. Itu terjadi seperti itu. Asbab usaha itu dan asbab Nabi Ismail terus menghentak-hentakkan kakinya ke tanah itu, kan, atas izin Allah keluarlah air mata-mata, gitulah kira-kira bahasa. Terbukalah mungkin lubang daripada air mata-mata itu sehingga keluarlah air mata-mata tersebut. Jadi salah satu air mata-mata yang fenomenal di dunia kita ini adalah air Zam-Zam. Namun air Zam-Zam ini ada sebagian yang memakruhkan ketika dipakai untuk bersuci, baik itu berwudu maupun mandi junub. Kenapa? Karena air Zam-Zam ini pertama merupakan air yang mulia, air yang dimuliakan. Jadi beda dengan air-air yang lain, air Zam-Zam ini memang spesial, gitulah kira-kira. Jadi untuk mempertahankan kemuliaannya gitu, maka makruh hukumnya dipakai untuk berwudu ataupun mandi junub. Mana tahu nanti suatu saat, ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke sana, amin. Amin. Mana tahu nanti ada rezeki diberi Allah, kita berangkat ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya kan. Nanti ketemu air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu paling afdal untuk diminum. Sementara kalau untuk berwudu, apalagi yang disiapkan khusus di tempat-tempat yang dimana orang di situ hanya mengambil air Zam-Zam untuk minum, maka itu bahkan sampai ada sebagian daripada ulama kita mengharamkan gitu, karena kita sudah berbuat zolim terhadap orang lain yang sudah mengantri lama untuk mendapatkan
air zam-zam tersebut. Walaupun sifatnya air zam-zam ini tidak akan pernah habis. Karena kita tahu kan dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai sekarang air zam-zam itu terus ada, terus keluar. Sudah bermiliar mungkin ya orang-orang yang sudah menikmati daripada air zam-zam ini. Nah, inilah salah satu dalil bahwasanya air zam-zam itu boleh digunakan. Sebagian ulama menyatakan boleh, sebagian lagi menyatakan makruh dengan alasan kemuliaan daripada air zam-zam. Kemudian yang selanjutnya adalah air es atau air salju. Ini biasanya di daerah-daerah yang turun salju lah gitu ya. Kalau kita di sini, apalagi di daerah ini jarang lah menggunakan ini. Tapi ini berdasarkan daripada dalilnya itu daripada doa iftitahnya Rasulullah SAW. Jadi ketika sholat, jadi ada orang sholat itu kan baca doa iftitahnya itu yang pertama apa? Kalau Bang Lain baca doa iftitahnya apa? Pas sholat, Allahu Akbar, begitu selesai takbir kan baca doa di situ. Apa doanya? Hah? Bang Ebis apa doanya? Mula-mula sholat. Iya, mula-mula sholat begitu selesai takbir Allahu Akbar. Ini namanya doa iftitah. Apa bacaan? Allahu Akbar kabiro. Alhamdulillah dan seterusnya. Nah, lalu Rasulullah pernah membaca doa iftitah itu bunyinya seperti ini, Allahumma ba'id. Nah, ini juga dipakai oleh sebahagian daripada Muhammadiyah gitulah kira-kira kan. Muhammadiyah pakai ini dia, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ini dalil bahwasanya dibolehkan, diperkenankan memakai air es ataupun air salju untuk bersuci. Kemudian yang terakhir adalah air embun. Embun ini uapan lah ya dari bekas air hujan ya, bekas air hujan lama mengendap di pohon-pohonan akhirnya menjadi air embun. Ini juga jarang kita gunakan. Tapi kalau di Jawa yang sulit air, bahkan kadang mereka mengalami kekeringan yang panjang, ini air embun ini memang diapakan orang itu, ditampung orang itu, ada apanya kayak jaring gitu, nah, dibikin gitu, dibentang dia, maka meneteslah dari jaring itu air. Ini kalau mungkin pernah sekali-sekali kita melihat beritanya di TV, itu ada itu daerah Jawa. Karena Jawa ini kadang mau dia kekeringannya itu panjang. Nah, alhamdulillah kita di sini normal-normal saja ya kan. Nah, maka dari itu itulah ketujuh air ya yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita pakai dalam bersuci, baik itu mengangkat atau menghilangkan hadas besar, hadas kecil maupun menghilangkan najis daripada tubuh kita atau pakaian kita. Maka dari itu, dari 7 air ini ya, Rasulullah SAW dan ulama kita lah ya, itu membaginya kepada 4 bagian. Nah, yang pertama itu namanya air mutlak. Nah, ini air mutlak. Jadi bersuci apapun namanya, termasuk memandikan mayat, itu nggak boleh tidak ada air mutlak. Nah, harus ada air mutlak. Walaupun nanti misalnya kayak mandikan mayat ada air kapur barusnya lagi, atau air jeruk purut ya kan, atau air daun bidara, atau air sabun dan lain sebagainya, tapi harus di situ ada air mutlak. Nah, jadi yang pertama itu dibagi oleh ulama-ulama kita, dari 7 air itu tadi terbagilah dia menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama namanya air mutlak. Nah, air mutlak ini adalah dari air yang 7 tadi, air hujan, air embun dan lain sebagainya yang 7 tadi, itu tidak terkena atau tercampur, artinya dia tetap dalam kondisi asalnya, mulanya. Nah, gitu. Artinya kalau air hujan dia gitu, air sumur gitu aja, air sungai gitu, air laut gitu aja. Nah, gitulah. Artinya itulah air mutlak, air asli. Bahasa kita apa itu? Air asli lah.
Nggak campur-campuran, air asli. Air original. Nah. Original itulah air mutlak. Ya kan? Jadi dia tidak ada berkaitan dengan atau bercampur dengan yang lain-lain. Itu pertama air mutlak. Air mutlak ini apapun jenisnya dari yang 7 itu maka boleh kita pakai untuk bersuci. Jadi jangan segan-segan, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu untuk menggunakan air itu, baik itu untuk berwudu, mandi junub ataupun mengangkat daripada hadas besar atau hadas kecil. Kemudian yang kedua namanya air musyammas. Udah pernah dengar Bang Ebis? Air musyammas. Pak Fahri udah pernah dengar? Belum juga? Oh, pernah nanti lupa ya. Air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang terkena panas matahari. Akhirnya air ini terkena matahari panas. Berarti nggak banyak juga airnya itu. Ya, air musyammas. Misalnya dia dalam ember. Tapi ini juga yang dasarnya itu terbuat dari perak, gitu ya. Contoh misalnya di sini dikatakan akibat sinar matahari yang mengenai bejana yang terbuat dari logam. Yang terbuat dari logam. Selain terbuat dari emas dan perak. Jadi ada air dalam satu wadah terkena matahari, panas air itu. Ini namanya air musyammas. Air musyammas ini adalah air suci, namun tidak bisa mensucikan. Itu dia. Tapi air mutlak tadi suci lagi mensucikan. Artinya suci jenis airnya dan bisa dipakai untuk bersuci. Sementara air musyammas ini suci airnya tapi tidak mensucikan. Itu ketika panas. Tapi sebagian ulama menyatakan kalau dia sifat panasnya sudah hilang, maka boleh dipakai untuk bersuci. Jadi makanya sebagian kita ulama-ulama sekarang ini ada juga yang memasalahkan air yang di tong itu, politeng. Juga yang memasalahkan air politeng itu gitu. Jadi sifatnya kalau dia panasnya terkena matahari, maka di saat itu dilarang untuk kita memakai untuk bersuci. Tapi kalau dia sudah dingin, maka boleh untuk bersuci. Gitu ya. Kayak musik kita itu pakai politeng yang terbuat dari stainless. Stainless itu sama nggak dengan logam? Sama ya. Nah itu. Jadi terkena matahari, panas matahari, gitu ya. Maka dia kalau lagi panas itu dilarang untuk kita memakai dalam bersuci, baik itu berwudu dan lain sebagainya. Tapi kalau dia dingin itu sudah diperbolehkan, artinya kembali kepada kesuciannya. Seperti itu. Musyammas, nama airnya adalah musyammas. Kemudian ini beberapa dalilnya ya, bahwasanya Rasulullah SAW ya memakruhkan mandi dengan menggunakan air musyammas. Jadi makruh mandi junub dan juga berwudu, gitu ya. Sebagian dalilnya lagi adalah dulu ada seorang wanita ya, yang menggunakan air tersebut sengaja dipanaskan, ada wadah gitu, sengaja dipanaskan, mungkin saat itu masa dingin gitu ya, sengaja dipanaskan, akhirnya air panas. Lalu Rasulullah SAW melarangnya karena di air itu ada mengandung zat-zat dari segi kesehatannya yang bisa nanti menimbulkan penyakit seperti belang ataupun gatal-gatal seperti itulah. Nah, jadi kesimpulannya adalah bisa dipakai air ini kalau dia
sudah hilang panasnya. Berarti waktu subuh udah bisa itu. Tergantung itu ya. Kemudian itu yang kedua. Yang pertama tadi air mutlak. Air yang sifatnya nggak berubah. Kayak asalnya, berasal dari asalnya. Seperti dia baru datang gitulah kira-kira. Atau sifatnya seperti itu. Kemudian air musammas. Air musammas ini air yang terkena panas matahari. Akhirnya air ini menjadi panas dalam wadah yang logam gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga air mustakmal. Ini air mustakmal. Air mustakmal ini juga di kalangan ulama ini banyak berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh menggunakan air mustakmal, diantaranya dari kalangan mazhab Syafi'i gitu ya. Ulama-ulama Syafi'i itu tidak membolehkan memakai air mustakmal. Tapi yang lain ya, seperti Hanafi dan lain sebagainya itu membolehkan memakai daripada air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal ini bukan. Air mustakmal itu adalah air bekas wudhu atau bekas bersuci, bekas wudhu, bekas mandi wajib. Sebagian ulama mengatakan air mustakmal itu adalah air bekas wudhu yang wajib dibasuh. Contoh misalnya anggota tubuh yang wajib dibasuh itu apa? Wajah, tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Telinga itu sunnah. Bahkan sebagian daripada mazhab Maliki itu ya, dia menyatukan antara kepala dengan telinga dalam menyapunya. Kalau mazhab Syafi'i itu di apa bahasanya? Di main tipis-tipis saja dia. Itu diusap. Itu nanti kita bahas di wudhu, bab wudhu. Ini kita bahas bab air dulu, ya kan? Jadi ketika misalnya basuhan pertama air wajah muka itu, begitu kita ambil misalnya air, kita basuh gini, air yang jatuh dari basuhan wajah ini itulah namanya air mustakmal. Jadi air yang jatuh ini, kalau dia masuk ke ember, tempat ember kita ngambil air untuk berwudu tadi, maka nggak boleh lagi. Percikannya gitu. Iya, tetesannya itulah, tetesan dari wajah tadi. Kalaupun wajah yang dibasuh, kalaupun tangan yang tetes dari tangan. Sebagian ulama mengatakan hanya pada basuhan pertama, karena basuhan pertama itu adalah basuhan yang wajib. Basuhan yang kedua dan ketiga itu sunnah. Kenapa kita basuhnya? Kan kita basuhnya 3 kali kan? Wajibnya itu sekali. Basuh wajah sekali, tangan sekali. Tapi sunnah 3 kali. Tujuannya apa? Untuk menyempurnakan. Jadi air mustakmal itu pertama, sebagian ulama memandang pertama yang dikatakan air mustakmal itu adalah air sisa ataupun tetesan daripada anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh atau dipakai untuk berwudu, dibasuh saat berwudu. Itulah air mustakmal. Ada sebagian lagi ulama memandang adalah air yang setelah dipakai itulah air mustakmal. Jadi ada 2 pendapat. Satu, air yang jatuh langsung. Satu lagi ada air yang misalnya di dalam ember, udah kita pakai dia, ada sisanya. Itu namanya air mustakmal. Itu nggak boleh lagi dipakai berwudu. Tapi ini menurut mazhab Syafi'i. Di luar daripada ini, ya, maka mazhab-mazhab yang lain, gitu ya,
ini membolehkan memakai air mustakmal. Ini ikhtilafiah juga masalah air mustakmal ini. Di antara dalil-dalilnya, ya, Rasulullah SAW pernah mandi dengan air bekas mandi wajibnya Maimunah, istri Rasulullah. Jadi ada bejana atau ember lah bahasa kita. Dari air itu istrinya mandi junub. Kemudian Rasulullah SAW datang karena masih lihat ada air di situ, dipakai untuk mandi junub. Inilah dalil sebagian ulama yang lain, mazhab yang lain menyatakan air mustakmal itu tetap sah dipakai untuk bersuci. Jadi ada ikhtilafiah juga. Tergantung kita memaknainya. Jadi artinya makanya kalau dalam sifat-sifat yang ikhtilaf, sekali lagi ya, ikhtilafiah ini, maka kita harus berlapang dada. Kadang ada orang yang kita lihat ada wadah satu ember gitu dicelup-celup. Menurut kita mungkin nggak sah wudhunya karena ada air mustakmal di situ, kan jatuh lah. Percikan sedikit-sedikit. Satu ember, bahkan bukan pakai gayung, dicelup pakai tangan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu nggak boleh lagi karena sudah tercampur dengan air mustakmal. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, gitu kan, seperti Hambali dan lain sebagainya, mereka tidak ada dari sisi mereka itu air mustakmal berdasarkan dari hadis seperti ini. Bahkan dulu sahabat-sahabat Nabi dalam riwayat yang lain itu berebut mengambil bekas wudhu Nabi. Jadi yang kayak tadi, begitu Nabi berwudhu gini membasuh muka, yang netes ini direbut oleh sahabat-sahabat. Direbut, tapi direbut bukan untuk berwudhu atau bersuci, tapi mengambil berkah. Ambil berkah. Karena namanya Rasulullah, ya kan, apapun yang ada di tubuhnya, bekasnya pun itu merupakan satu berkah lah. Jadi berebut sampai seperti itu. Jadi itu juga menjadi salah satu dalil bahwasanya air mustakmal itu, bekas wudhu itu boleh juga dipakai untuk bersuci. Jadi kalau nanti bapak-bapak lihat ada orang yang tidak menginginkan air seperti itu, berarti dia berpandangan dengan mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada orang yang bapak lihat nanti nggak peduli dengan bahasa istilah air mustakmal, gitu kan, artinya walaupun sudah jatuh kembali dari bekas wudhunya itu, jatuh kembali ke tempat bejana air wudhunya itu, tetap dia bisa berwudhu, maka dia mengambil daripada mazhab yang lain. Sama rata dibikin. Sama rata aja dibikin. Iya, itulah. Tapi kurasa nggak ada. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir daripada pembahasan kita adalah air mutanajis. Air mutanajis. Air mutanajis ini merupakan air yang bercampur dengan najis. Contoh misalnya bercampur dengan teh cicak, gitu lah. Ya kan? Kadang ada ember jatuh teh cicak, gitu kan. Maka menurut semua ulama sepakat kalau dia kurang dari 2 kula, maka air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Mau berwudu, mau mandi junub, tidak bisa dipakai. Tapi kalau dia lebih dari 2 kula, maka itu boleh dipakai untuk bersuci. Selama dengan catatan tidak merubah sifat air. Di antaranya tidak merubah bau, tidak merubah warna, tidak merubah rasa. Jadi termasuk air mustakmal ini dalam mazhab Syafi'i juga, air mustakmal tadi, kalau misalnya dia dalam bak yang besar juga nggak ada masalah dalam air mustakmal ini. Contoh misalnya kayak di kampung kita ini di Masjid Lama. Bapak-bapak kalau pernah masjid lama itu di baknya itu besar.
Maka kita berwudu langsung kita celup tangan, kita basuh di situ, jatuh pun di situ air wudu kita nggak menjadi air mustakmal. Nah, yang dipermasalahkan di sini adalah kalau dia kurang dari 2 kulah. Nah, kurang dari 2 kulah maka itulah yang bisa terjadi pembahasannya dengan air mustakmal. Nah, kalau dia lebih dari 2 kulah maka nggak ada istilah air mustakmal. Nah, tapi kalau air mutanajis ini, gitu ya, atau ini bisa menjadi tetap haram walaupun dia lebih dari 2 kulah. Nah, contoh misalnya dia berubah. Contoh kayak ada sungai ataupun yang tercemar gitu, oleh limbah-limbah pabrik dan lain sebagainya. Memang dia sungai, banyak airnya, tapi sudah tercemari oleh lingkungan. Sehingga nanti kayak di berita-berita TV kita lihat ada air yang berubah jadi merah, kuning, apa segala macam. Maka itu walaupun dia sifatnya banyak air seperti itu bisa menjadi tidak dapat untuk dipakai bersuci. Karena waktu kita sudah habis, maka inilah yang bisa saya sampaikan ya untuk bahasan tentang air ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Telah kita dengarkan tadi pembahasan mengenai air dari Ustadz kita, Ustadz Putra. Adapun kegiatan kita selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, kepada para jamaah ayahanda kami yang memiliki pertanyaan dapat mengajukan atau mengacungkan tangan atau langsung bertanya kepada Ustadz Putra. Ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Pertanyaan, aku lah ya, ya Ustaz. Ya. Pertanyaannya ini yang di ujung-ujungnya aja, yang dapat saya. Mutanajis tadi itu contoh yang terjatuh dari kotoran cicak, berarti itu kan tidak boleh lagi untuk bersuci. Nah ini apabila kita menggunakan satu bak, jatuhlah di situ contoh kotoran cicak atau cicak jatuh bahkan mati, atau binatang-binatang yang lain, atau tikus, apakah boleh kita gunakan untuk bersuci? Ya. Itu aja kira-kira dari saya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau air itu kurang dari 2 kulah, 2 kulah ini ulama-ulama kita juga banyak yang berbeda ya dalam menetapkan 2 kulah ini. Tapi dari mazhab Syafi'iyah itu ya ada 2 pendapat. Yang satu mengatakan 2 kulah ini kalau ukuran air liternya itu sebanyak 216 liter. Kalau dia bak itu 60 kali 60 lebar, 60 panjang, 60 tinggi. Nah, ini sudah termasuk 2 kulah. 10 kali. Hah? 10 kali. 18 kali. Iya, itu 2 kulah. Tapi kalau dari ulama yang tinggal di daerah Baghdad itu dia 2 kulahnya itu sebanyak 270 liter. 270 liter. Kalau dari ulama Syafi'iyah itu 216 liter. Jadi sekurang-kurangnya itu 216 liter. Sebanyak-banyaknya itu 270 liter. Itulah 2 kulah. Kalau lebih dari 270 namanya lebih dari 2 kulah. Itu berarti udah air banyak. Berarti gua bak naik. Dia udah bak lah. Itu bisa digunakan. Jadi kalau dia lebih dari 2 kulah jatuh misalnya seperti itu, tikus, itu maka boleh dipakai bersuci dengan catatan dia tidak Bau berubah. merubah rasa
merubah warna Aroma. dan merubah bau, aroma. Nah, itu juga ada catatannya gitu. Tapi kalau bendanya kecil, benda-bendanya kecil yang jatuh kecil, sementara baknya besar, itu kita bisa sudah kayak pakai feeling lah bahasanya ya kan. Nah, pakai feeling kalau air ini tidak berubah dari 3 hal tadi. Nah, tapi kalau misalnya 100 ekor jatuh cicaknya ke situ, Jadi kali tikus gitu ya kan. Ternak tikus. Nah, dirasain Hah? kan? udah sampai ke pasar lama, maka itu tidak boleh lagi dipakai untuk Itu enggak tikus lagi tuh, itu bagudung itu. pakai bersuci gitu ya. Nah, jadi untuk membersihkannya itu kalau misalnya dia kayak sumur contoh kayak tadi kan, kejatuhan banyak najis apa segala macam, kotoran segala macam, maka ulama kita sebagian pendapat itu ditimba dia 200 timba 200 timba supaya nanti kembali sumur itu menjadi suci. Ibaratnya mengeluarkan air yang bercampur lagi itu tadi lah, sambil mengeluarkan bangkai-bangkainya tadi. Tapi kalau misalnya bak kita bisanya dihabiskan total, ya lebih baik dihabiskan total, diisi kembali. Tapi kalau sumur nggak mungkin dihabiskan total, jadi dibuanglah dia misalnya. Kalaupun mau kita cepat mau pakai lagi, maka dibuanglah dia sebanyak sekitar 200 timba. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Itu tanggal Pak. Oh ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya cuma satu, Pak Ustaz. Hmm. Pertama, mustakmal, air mustakmal Hmm. yang terkena percikan. Hmm. Contoh, sementara saya di rumah pakai wadah Ember. ember, tapi dia agak di atas dia, Ustaz. Hmm. Jadi disitulah saya beruduk. Datang pula istri situ beruduk. Hmm. Contoh, apakah itu udah termasuk mustakmal? Hmm. Jadi, Percikan nggak kena dia, Ustaz? hmm. Itulah pertanyaan saya. Ya. Jadi ini tadi. Biasa dari dulu gitu terus. Ya, inilah yang saya sampaikan di awal tadi. Ulama mazhab kita juga berbeda pendapat dalam air mustakmal ini. Nah, kalau mazhab Syafi'iyah itu tidak membolehkan memakai air mustakmal. Air mustakmal ini ada 2 pengertiannya. Satu, air yang menetes dari bekas wudhu. Pertama. Yang kedua, air bekas dipakai untuk bersuci. Dia enggak pun silahnya jatuh karena udah dipakai dia berulang-ulang gitu, udah nggak bisa dipakai. Itu air mustakmal. Tapi sebagian mazhab di luar Syafi'iyah dan Hanafi seperti Hambali dan Maliki ini membolehkan memakai air mustakmal. Gitu. Makanya sebagian dari yang berpaham atau yang berdalil di sini, mereka bisa berwudu di dalam satu bejana, satu ember, bahkan bukan menggunakan gayung. Di tangan langsung ya. Iya, pakai tangan langsung. Gini dia. Gitu. Nah, karena bagi mereka selama itu air mutlak, jatuh pun bekas wudhu itu ke air itu, maka air itu tidak berubah sifatnya, tidak berubah bau, tidak berubah rasa, tidak berubah warna, maka itu masih tetap bisa dipakai untuk berwudhu. Nah, jadi kalau misalnya kejadian di rumah kita seperti itu, Rasulullah kayak hadis yang saya bacakan tadi pernah seperti itu, mandi bekas mandi junub, bekas air mandi junubnya istrinya. Ini enggak bekas mandi. Iya, ini contoh Kebisaannya. bahasannya lah. Berarti Masih bisa. longgar ya? Bisa. Iya. Jadi masih bisa seperti itu. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi kalau misalnya kita sikoh itu menetapkan satu mazhab sama kita, atau misalnya mazhab saya Syafi'i, nah, dari atas sampai bawah harus mengikuti Syafi'i. Enggak bisa campur. Jadi ya kalau misalnya kita berpatokan bahwasanya kita ini harus bermazhab satu, maka harus satu terus.
Tapi kalau kita menyatakan saya tidak bermazhab satu, yang mana yang paling rojih dalam setiap keadaan, yang paling kuat dalilnya, maka itu yang saya pakai gitu. Bisa satu sisi saya mengambil mazhab Syafi'i, bisa satu sisi saya mengambil mazhab Hanafi, dan begitu seterusnya. Jadi artinya tidak terpatok gitu. Maka sehingga kalau yang seperti itu dia pakai yang rojih, seperti Muhammadiyah itu, Ormas Muhammadiyah itu mengambil yang rojih. Mana pendapat yang paling rojih? Nah, karena kan semua pendapat ini kan punya dalil, punya dasar. Nah, kayak tadi lah, yang bilang air mustakmal itu nggak bisa dipakai, ada dasarnya. Yang bilang bisa dipakai, ada dasarnya. Nah, ini ada keluasan. Nah, jadi yang manapun bisa kita pakai. Jadi kasus di rumah, nah itu tergantung kita paham seperti apa. Kalau kita merasa itu tidak sah, itu ada pendapatnya, pendapat daripada mazhab Syafi'iyah. Nah, kalau kita berpendapat itu tetap bisa dipakai, itu bukan merupakan air mustakmal, ada juga pendapatnya. Nah, seperti itu. Makanya harus berlapang dada kita dalam ikhtilaf. Silakan. Ya, pertanyaan ketiga. Kalau ada lot, asal kami buat. Ben. Nah, jadi lagi Ustaz, ini kita ini kan rata-rata di ladang. Jadi menampung air itu kan mungkin di drum atau apa. Nah, di sini masalahnya kadang kita ngambil air itu terkena dengan contoh sedikit-sedikit percikan racun rumput. Atau satu drum ini sudah tinggal setengah lah dan sedikit ada karat. Apakah ini bisa kita gunakan untuk apa? Padahal kalau memang kita lihat ini apanya airnya bersih, tapi kan ada sedikit-sedikit karatnya itu muncul. Itu udah panas. Udah panas lagi. Ya mungkin tidak panas lah. Tidak panas kan, tapi apakah bisa kita gunakan lagi untuk masalah karat orang? Nah, itulah pertanyaannya. Oke. Ustaz, mungkin ini tak sambungkan sedikit, Ustaz. Ya. Jadi mirip pertanyaannya. Hubungannya sama ini, Ustaz. Air pam. Air pam itu kan pasti sudah lebih dari Favorit. iya, kaworit kan. Sudah lebih dari 2 kullah karena untuk banyak orang. Nah, sedangkan dia bercampur dengan kaporit. Nah, pertanyaannya, apakah ini sama seperti tadi, boleh digunakan untuk wudhu selama campuran itu tidak najis? Atau kalau campurannya ya halal kayak gitu, misalnya kayak kaporit atau kayak bahkan ada juga saya pernah dengar itu dicampur air bidara atau bahkan biar wangi ada dikasih bunga begitu. Apakah itu tetap boleh dipakai? Ya. Allah. Jadi sekali lagi sebenarnya semua air ini bisa digunakan dengan catatan pertama dia itu 2 kullah atau lebih dari 2 kullah. Jadi semua air termasuk yang tercampur sabun, tercampur kaporit dan lain sebagainya, maka dia bisa dipakai selama dia lebih dari 2 kullah atau 2 kullah atau lebih. Akan tetapi dengan catatan lagi, kalaupun misalnya dia 2 kullah, baik itu bercampur dengan benda suci maupun benda najis, benda suci tadi kayak kaporit tadi lah, kaporit, kayak sabun, kayak yang lain-lain lah, benda suci. Maka kalau dia lebih dari 2 kullah, kemudian tercampurnya juga banyak, maka termasuk kita mengambilnya dari hukum yang kedua. Lihat 3 hal tadi, sifat airnya berubah nggak? Dari segi warna, rasa, dan bau. Nah, kalau seandainya sifatnya berubah, maka air itu tidak suci tapi tidak mensucikan. Nah, gitu ya. Suci airnya tapi tidak mensucikan. Nggak bisa dipakai berwudhu gitu. Tidak bisa dipakai untuk bersuci maksudnya. Nah, jadi ingat ya, kalau dia kejatuhan benda najis ataupun benda suci, kalau dia 2 kullah, maka umumnya diperbolehkan untuk bersuci. Namun, jikalau benda suci atau najis ini juga bercampurnya banyak dia,
Ah, sementara airnya juga banyak, maka dilihat dari sifat air tadi berubah nggak dari Yang tiga macam. 3 macam. Ah, berubah rasa, bau, dan warna. Kalau seandainya tidak ada perubahan dari sini, maka dia tetap bisa dipakai untuk bersuci. Berarti malah lumutin bukan ini main. Soalnya Berarti berubah sifat ya kan? Berubah sifat. apa itu? Ah, Kecuali, Ah. dengar tuh, kecuali benda yang tidak bisa terhindarkan. Contoh lumut, debu, dan daun-daun yang jatuh ke air. Jadi contoh ada bak besar, sampingnya ada pohon. Nah, ada daun-daun jatuh, ini nggak bisa dihindarkan. Atau debu-debu yang masuk ke air, atau lumut, atau kalau di sungai air yang bercampur dengan lumpur. Sungai kan ada lumpur. Nah, ini kalau air yang bercampur dengan lumpur itu di sungai itu tak bisa dipakai untuk bersuci, walaupun warnanya berubah. Jadi coklat dia. Yalah macam musim hujan lah. Rata-rata kan kayak gitu air. Ah. Itu tetap bisa dipakai itu. Karena apa? Karena bendanya memang tidak bisa dihindarkan. Berbeda dengan yang lain tadi. Kalau yang lain tadi itu bisa dihindarkan. Nah, jadi kalau lumut tuh nggak bisa dihindarkan, memang sifatnya di mana-mana air itu kalau udah ngendap lama pasti berlumut. Nah, itu nggak bisa dihindarkan, itu tetap masih bisa dipakai. Kan di mata air aja kan muncul lumut. Jadi kalau Masalah itu belum dibatin. Oh, ini sih. iya, Itu lah misi mau pertanyaan. Udah lumut. Kalau- Nah, air sungai. kalau air favorit itu menurut ulama, dia pas dicampur itu kondisi air tuh banyak, kaporitnya sedikit gitu. Cuman karena nyampe sama kita kita pikir sedikit, sama kayak air mineral. Air mineral itu kan ada juga campurannya, kayak air mineral, air botol-botol itu. Itu orang tuh nyampur obatnya itu dalam kondisi ketika air itu banyak, dicampur dari situ entah berapa tetes, supaya misalnya entah untuk membuat air ini awet atau apa segala macam gitu lah. Ada benda lain, baik itu benda suci maupun benda najis gitu. Karena dia pas mencampurnya itu dalam kondisi air yang banyak, maka ini tidak mengapa atau tetap boleh dipakai untuk bersuci. Seperti itu dia kira-kira. Sananay, Pak. Ya. Buru-buru mas Pak kan? Woi, Woi. Cara kita begini. Pak Murabi. Nah, contoh lagi tentang air panas kena sinar lain mo. Apakah ya ada boy khusus untuk bersuci ke berwudu sambil ya? Kalau mandi misalnya lakukan cuci bagi, apakah boy ya? Kira-kira bagi semua begini. Boy ya bagi. Iya. Apakah khusus berwudu saya udah boy ikat bermandi wajib bagi? Karena pas main. Ah, Jadi Ada sambungannya Zat Ah. itu. Jadi kan pernah satu riwayat itu Amr bin As itu mimpin perang. Jadi ketika dia mimpin perang, dia yang pegang kendali semua. Saat itu sangat dingin. Jadi saat dingin beliau itu malah bertayamum dan dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, pertanyaannya, apakah kalau dingin air itu boleh dipanaskan untuk dipakai atau bertayamum saja? Iya. Gitu. Allah. Jadi kalau mandinya mandi biasa, itu kan kita hanya menghilangkan atau membersihkan tubuh dari debu dan keringat. Keringat ya. Artinya bukan untuk bersuci, hanya sekedar bersih-bersih aja. Kan kita selesai mandi kan kalau mau ibadah sholat kan harus wudhu juga lagi. Kan gitu kan? Iya. Nah, jadi artinya dia bukan maksudnya untuk bersuci dari hadas besar, hadas kecil, hanya dia sekedar untuk membersihkan tubuh saja. Maka kalau mandi nggak masalah. Cuman dari air musammas ini sebenarnya kenapa dia makruh atau dilarang
saat panas dia digunakan, gitu ya, yang kena sinar matahari tadi, sebenarnya lebih kepada kesehatan. Dia bisa nanti merusak kulit. Lebih dari situ sebenarnya. Jadi berbeda dengan air yang dimasak. Panas dulu. Hah? Air panas. Air panas yang dimasak pakai api. Enak udah. Contoh kayak subuh lah. Subuh, mandi subuh pakai air panas. Air hangat. Itu bisa. Hah? Bisa. Atau kalau di hotel-hotel itu pakai Sawer panas. sumber panas. Maka itu dibolehkan oleh ulama kita. Karena yang dimaksud air musammas ini bukan air yang dipanaskan dengan api, Iya. tapi air yang dipanaskan Matahari. matahari. Nah, itu bedanya. Jadi jangan takut nanti mandi pakai air hangat Begini-begini. di rumah. Suasananya. Pernah kayak Karena gitu. ulama kita membolehkan. Ledai. Dasarnya adalah Panas. Air Ah, Umar bin Khattab itu jam 6. sering mandi pakai air Saya panas. Jadi Umar bin Khattab itu sering mandi pakai air panas. Jadi kalau panas alami dia misalkan kayak air belerang itu gimana itu Ustaz? Itu nggak masalah, itu keluar dari apa, itu memang nggak bisa terhindari Iya. juga. Oh, Sama iya. kayak lumut tadi, lumpur. Jadi air belerang itu memang dia sifatnya seperti itu, dari asalnya murni seperti itu. Itulah kayak kita bilang air mutlak tadi. Tadi Memang dia kan mengandung bau. Ada awalnya juga. Itulah jenis. Iya, karena seperti itu. Sama kayak air laut. Laut itu kan Asin. asin. Nah, Kan kita bilang tadi nggak boleh berubah rasa, berubah warna, berubah bau. Sementara air laut asin. Aslinya. Kecuali saya Karena kira memang di bab pemandian apa itu air panas itu nggak boleh. Oh. Jadi kalau di sini kok Iya, itu itu nggak nggak boleh. gitu dia, kira-kira seperti itulah gambarannya. Jadi berbeda air musammas yang kena matahari sama air yang Panas. dimasak. Itu beda. gue sih kali. Asal gue sambil cungai gue. Masih ada yang bertanya? Ya, waktu kita 3 menit lagi. Majori no apa pintu sila lahi. Kayak mau kerikin. Gue. Kerikin. Malah perwakilan kami kok kan bulan-bulan. Berarti mereka terjawab pada doa. Mereka terjawab pertanyaan bunda. Wah, Bukan ada nih. Oh, udah. Kalau mau keluar, sisi rumi. Apa? Ambil dulu. Oh, gue. Dikit ada sedikit. Iya. Dari situ. Ya itu tadi, pokoknya sifatnya. Kalau misalnya Akhir air satu racun air itu, sisa-sisa air racun itu, kalau dia jatuh ke drum yang kurang dari 2 kula, maka air itu Sedikit airnya ya. tidak bisa dipakai untuk Dua bikin dua. bersuci. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Malah setengah drum ya kan ada 2 bulan. Iya. Gua udah sah. Iya. Dalam mazhab Pada Syafi'i. biasanya kan gue mau setengah drum ya. Apalagi perlu komat kan. Hmm. Gue makaratan mah drum ten. Iya. Kalau Nah, kadang kita lihat kan memang bersih jernihnya dia. Cuman kalau kita tengok ke samping ada bintik-bintik karat. iya. Inti na ada 2 gedung kulah. Gua udah sah. Tapi Kan lagi. tadi Pak, kalau mazhab Syafi'i. Kalau nggak mazhab Syafi'i boleh. Iya. Nah, tergantung mazhab siapa dipakai. Dari Papun ini, enggak Papun ini makainya mazhab yang mana? Oh, udah. Ini nandai. Dengan Air sedikit kali sedikit. paling tadi. Dengan sedikit. Air hujan. Malah air hujan. Air hujan yang ditampung di ladang pakai drum. Drum. Nah, jadi drum itu kalau ketika dia penuh, Hah? mungkin itu ada sekitar 216 Liter, liter. Adalah 10 kali lebih. Adalah. Bisa. ada kan? Nah, berarti bisa dipakai untuk bersuci. Walaupun di situ kejatuhan racun. Racun ini kan kita bilang bukan najis lah, Iya. benda suci kita bilang, kan gitu kan? Tercampur dia, karena dia ada 2 kula, maka itu boleh dipakai. Tapi kalau misalnya seandainya setengah, tidak mencukupi dari 2 kula, maka itu tidak sah dipakai untuk bersuci. Walaupun yang bercampur dengan benda suci. Contoh kita bersih-bersih pun,
air sabun kita itu masuk ke dalam Air itu. apa tadi, drum tadi, maka itu juga tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tapi kalau bersih-bersih bisa. Nah, seperti itu dia. Kalau masalah karat itu dia kembali lagi seperti tadi. Karat ini benda apa? Logam. Logam. Drumnya. Drum. Nah, kalau dia panas, makruh. Atau bisa jadi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tapi kalau pas dingin, silakan. Seperti itu. Itulah jawabannya. Berarti airnya yang setengah drum contoh ataupun segini, ini drum besar. Kalau airnya segini, kalau khusus dia ditampung tanpa tercampur sesuatu, tidak pun ada 2 belah bisa sah. Bisa. Bisa. Nah, kalau kurang dia sudah terpakai sebelumnya, mau dipak kalau tinggal dia segini ataupun lebih lagi, berarti udah nesah kan begini Iya. kan? Tapi yang separuh itu pun masuknya benda suci atau tidak suci itu pas di separuh. Kalau dia masuk pas penuh, itu masih tetap bisa walaupun dah tinggal separuh. Bisa kan? Dibuang dulu ya. Bukan dibuang dia. Waktu domnya tercampur. Iya. Jadi kan masih di situ ya tetap itu sekarang. Iya. Udah, gantung. Contoh kayak racun tadi lah. Dia tetap masih di dalam air Air 2 itu. kullahnya tercampur. Iya. Tapi dia pas tercampur itu posisi penuh, masih penuh. Nah, tapi kalau dia separuh baru tercampur di situ, nah itu udah nggak bisa lagi. Tapi kalau tercampur masih saat dia penuh, masih 2 kula, maka itu masih bisa dipakai. Tapi kalau seandainya banyak posisi benda suci atau najis ini, posisinya banyak sama banyaknya seperti air itu, maka dia tidak sah juga untuk dipakai untuk bersuci. Karena sudah berubah sifat airnya. Warna Jadi ini berubah, Ustaz, rasa berubah. intina malah lakon sifat kepe uduk tak si buat mulai bersih isaponai imbah musa cereken. Kan sah nih. Bisa. Ibu cari aman. Nah kan Ini begini kan kan. terkadang kan bagian masa aku pertanyakan kan. Kita rata-rata percuma. Jadi terkadang pun kita ya belum tentu kita sediakan untuk air uduk. Iyalah. Sisalah 1,5 drum. Iya. Yang mencemari ini sebenarnya bukan tercemar, nggak ada masuk segala macam, tapi kan muncul karat itu, Iya. endapan itu. Kita tengok pun nggak adanya apa-apa, cuman warna karat itu adanya Iya. di dinding apa itu. Iya. Apakah bisa itu? Iya. Tapi kalau ada goyang komnya ini. Iya betul kan, komonya bagi kan. Iya, itulah kalau dia logam kayak yang kita bahas tadi, air musammas namanya, dia tersinar matahari. Di saat panas itu nggak boleh Nggak dipakai boleh, oh. beruduk. Tapi Tapi tetap kalau bisa kan. Cuman Bisa. kecuali musamas tadi Iya. kan. Iya. di saat dia lagi panas-panasnya, itu dilarang untuk dipakai bersuci. Jatuhnya bisa haram, bisa makruh, kan gitu. Tapi kalau dia sudah dingin, artinya nggak panas dia, mungkin di sore-sore hari gitulah, kita mau pulang-pulang waktu asar lah mungkin kan, udah agak dingin air itu, maka boleh. Kalau masalah karat-karatnya itu tadi, itulah logam tadi. Kalau logam dia memang logam, itulah dia. Jadi nggak ada masalahnya itu sebenarnya di kesehatan saja. Mungkin nanti kalau dari segi misalnya kena kulit, dia nanti bisa mungkin mengakibatkan gatal-gatal, ataupun misalnya berubah warna kulit, jadi apa pula dia apa namanya, Baru bersisik dan kemudian lain sebagainya. di dalam drum itu kan ada jentik-jentik. Rasa itu gimana itu berpengaruh, bolehkah dipakai bersuci atau tidak? Ayo toh. Jadi kalau dia kejatuhan binatang yang tak berdarah, bahasanya tak berdarah atau berdarah tapi tidak mengalir darahnya, tidak berjalan, kayak semut, nyamuk, jentik-jentik itu termasuk lah. Jadi belalang. Jadi itu tidak membuat sifat air itu berubah. Itu boleh dipakai untuk bersuci. Jadi mati pun semut masuk di situ misalnya 1 drum gitu kan, karena dia sifatnya tidak darah, gitulah. Jadi dia, iya, maka dia boleh. Jadi kalau masuk semut,
masuk belalang kayak tadi atau binatang-binatang lain yang sejenisnya, maka itu tidak merubah air itu menjadi air yang tidak mensucikan ataupun air yang najis. Tapi kalau bendanya selain daripada itu, maka dia sudah menjadi air yang najis kalau kurang dari 2 kula. Jadi memang intinya dari pembahasan kita hari ini adalah semua air itu sifatnya suci dan mensucikan. Asalkan. Itulah sifat asalnya semua air tadi. Kalau dia 2 kulah, tidak ada istilah 2 kulah atau lebih, tidak ada istilah air mustakmal. Bahkan mazhab Syafi'i juga seperti itu. Tidak ada air mustakmal ketika dia lebih dari 2 kulah. Melalui kelapa ya dua kundah lebih. Kalau air kelapa itu bukan air mutlak. Kan tadi kan dah kita sebutkan air mutlak tadi. Nah, jadi kalau air kelapa itu tidak termasuk daripada air mutlak. Itu. Ya. Oh, berarti yang 7 tadi lah. 7 tadi lah itu. Nah, yang 7 tadi. Oh, lebih 2 kundah katanya. Iya. Jadi kalau air kelapa atau sejenisnya ada lagi buah-buahan yang banyak airnya, contoh itu tetap tidak bisa dipakai untuk bersuci. Walaupun selautan banyaknya. Karena dia bukan air mutlak. Gitu. Jadi yang disepakati oleh ulama kita itu 7 jenis air tadi. 7 jenis air tadi, baik yang dari langit maupun yang keluar dari bumi. Seperti itu gambarannya. Gitulah kira-kira. Jadi kesimpulannya tadi, semua air itu suci dan mensucikan. Selama dia 2 kulah, nggak ada istilah air mustakmal. Bisa kita bebas mau jatuh-jatuh pun lagi bekas air wudhu kita selama baknya besar kayak di pasar lama, nah itu nggak ada istilah air mustakmal. Kayak bak silalahi lah kan Ustaz. Sambil lalu kayak kan gue bebas minum kemamut dong. Enggak, aku clear. Kami kan kebiasaan itu kan. Itu Boleh lagi. mas sambil kari. Iya. Baru kemudian sebanyak apapun air itu bisa menjadi tidak suci, tidak bisa mensucikan ketika dia berubah sifat air. Jadi air itu sebanyak apapun dia, lebih pun dia dari 2 kulah, contoh kayak bak yang di pasar lama tadi, kalau misalnya benda yang bercampur ke situ baik suci maupun najis banyak dia tercampur sehingga dia merubah 3 sifat air tadi, berubah warna, berubah bau, berubah rasa, maka itu juga dilarang untuk dipakai bersuci. Nah, jadi intinya seperti itulah dari air. Maka kemana-mana pun nanti kita pergi, perhatikan itu. Nah, termasuk air, misalnya air paret. Air paret. Kalau seandainya air paret itu didominasi oleh dapur-dapur masyarakat, maka itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Karena dia sudah berubah sifat airnya. Beda dengan air irigasi. Contoh di sawah, di kolam. Air yang ngalir itu terus, nah itu boleh dipakai untuk bersuci. Kalaupun di situ ada orang kencing, maaf cakap istilahnya buang air besar atau buang air kecil, contoh di situ, tapi volumenya tidak besar. Nah, tapi kalau seandainya volumenya besar, maka itu pun Najis. iya tidak boleh dipakai untuk bersuci. Sebesar apa jamuran? Tapi karena volumenya masih kecil dan air itu aktif, dia berjalan mengalir, maka itu boleh. Beda dengan air irigasi, beda dengan air paret. Nah, kalau air paret ini walaupun dia jalan, walaupun dia mengalir, tapi sudah didominasi oleh limbah dari rumah-rumah. Iya, walaupun dia berjalan gitu. Contoh di lain waham kan sebagian kan masukkan paret kan pasar lama. Kan gara-gara belgah mau kan ini. Boy. Nah, Beda nanti ini mau contoh menuju. We. Bandia. iya. Itu bukan paret. Nah, Kalau air ini Ustaz, air kolam renang. Sebaiknya bagaimana itu? Kalau kolam renang tadi. Karena kita kan ragunya ya orang yang berenang itu kan kadang segala itu. hal. Jelas itu nggak boleh. Jadi iya, karena air kolam renang ini rata-rata orang yang mandi di kolam renang itu pasti buang air kecil. Iya. Ya, enggak tahu. Iya.
Kita kan karena nggak sadarnya kita air itu. Nah, jadi bisa dikatakan air itu suci tapi tidak mensucikan. Nah, bisa jadi memang air mutan najis. Karena tidak mengalir juga dia. Baru yang kedua tidak mengalir. Di situ aja dia. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW, Dilarang. janganlah kalian kencing atau buang air kecil di air yang menggenang. Dan kalian mandi junub di dalamnya. Maksudnya apa kolam tadi? Jadi kalau kita kencing di air yang tidak mengalir atau yang menggenang tadi, kemudian kita mandi junub di dalamnya, maka itu tidak sah. Ada hadisnya. Hadis riwayat Muslim. Janganlah kalian kencing di air yang tergenang dan kalian mandi junub di dalamnya. Itu termasuk air kolam renang. Oh, berarti junub sambil berenang tuh nggak bisa ya? Bisa, tergantung tempatnya. Oh iya. Danau Toba bisa. Kalau Danau Toba bisa, Silalahi bisa. Sekalian Maksudnya- ya. Sekalian katanya kan. Maksudnya kayak kolam renang tadi lah. Ini kan cerita kolam renang. Di situ orang memang dia kencingnya nggak dari atas. Ini maaf cakap bahasa kencing. Buang air kecilnya nggak dari atas. Sambil berenang ya. Tapi di dalam tuh lah kencing di situ. Sambil berenang sambil kencing. 10 orang mandi situ, 10-nya pasti kencing. Berarti bukan ini lagi Stat ya, bukan sambil berenang minum air, tapi sambil berenang sambil kencing. Iya, gitu dia. Satu jam dia berenang gini-gini kan. Udah 2 kali bukan kecil itu. Udah pasti itu. Iya. Sedikit pula kan. Kau Ya, bisa dong sambil menyelam minum air nih. Sebelah nih orang Muslim karina sih kan Itu kan pasti weh, pasti. Ya, jadi kalau bisa dihindari lah. Dihindari seperti itu. Lain halnya kalau dia berganti terus. Ada pancurannya dari ujung keluar, pancuran terus jalan, yang keluar tuh terus jalan. Nah itu mungkin bisa jadi bertukar dengan kondisi kolam yang besar. Nah itu bisa jadi. Tapi rata-rata kolam renang kita perhatikan nggak seperti itu. Kalaupun dia ada yang mancur, air itu juga jadi bolak-balik apa? Putar-putar. Hah? Diulang-ulang. Naikkan ke atas ikannya itu. Iya, naikkannya ke atas, turunkannya itu lagi naikkan. Itu aja, bukan air baru. Juga sebagian sekali 3 hari ganti, sekali 3 hari ganti. Ada gitu. Kalau itu pas gantinya itu pas kita pun mandi sendiri, bisa. Berarti pengelola kolam renangnya perlu ngaji nih berarti. Biar paham dia. Kalau nggak seperti itu, maka itu diiniin lah. Alhamdulillah. Saya. Melahi. Lanjut. Hari bisa ngomong. Ini agak melenceng sedikit. Sesuai yang kita rencanakan kemarin kan, mumpung kita cerita-cerita membahas ini, apa enggak kita jalankan ini? Boleh. Jalan lah.